warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlisa, Prodi Sosiologi Agama, ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah yang diampui oleh Bapak Abu Samsudin. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi awal hingga akhir. Pada materi pertama itu ada fikih muamalah. Dari pengertian sendiri, fikih adalah hukum aplikasi ibadah dan muamalah berdasarkan hukum Allah dan Rasul. Sedangkan muamalah adalah aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial. Maka jika digabungkan antara fikih dan muamalah, pengertiannya adalah hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi tentang jual menjual, gadai, perdagangan, pertanian, perkawinan, lalu masih banyak lagi. Nah, di sini ada dua ruang lingkup dari fikih muamalah. Yang pertama itu adalah al-muamalah al-adabiyah dan yang kedua al-muamalah al-madiyah. Nah, lalu ada yang kedua itu ada amwal. Amwal bisa disebut hal yang menyenangkan manusia yang mereka pelihara, baik itu dalam bentuk materi, manfaat. Maka segala sesuatu yang digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia itu di dalam kehidupan sehari-hari disebut juga dengan harta. Nah, pembagian harta itu ada tiga. Yang pertama itu ada mutawin dan goirul mutawin, lalu ada ain dan muafi, dan mitsli dan hilmi. Lalu di sini ada akad. Akad menurut bahasa berarti ikatan, pengencangan atau penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu. Baik ikatan ini bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Nah, sedangkan menurut istilah fikih itu sendiri, akad merupakan sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, lalu talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Nah, terdapat dua macam akad. Yang pertama itu ada akad sahih dan akad tidak sahih. Nah, di sini juga ada bai. Bai adalah bisa disebut dengan jual beli. Nah, pengertian dari jual beli itu sendiri adalah proses tukar menukar benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Maka jika terdapat transaksi antara manusia dengan manusia lain, bisa dikatakan jual beli atau tukar menukar. Nah, di sini juga ada ijrah dan ujrah. Pengertian dari ijrah sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, yaitu seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain. Nah, sedangkan ujrah itu sendiri merupakan suatu imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Jadi seperti kayak komisi seperti itu. Nah, macam-macam hijrah ini ada dua ya. Pertama itu hijrah atas manfaat, dan yang kedua adalah hijrah atas pekerjaan atau jasa. Dua macam hijrah ini, yang pertama hijrah atas manfaat. Nah, hijrah atas manfaat ini seperti sewa menyewa, dan yang kedua itu hijrah atas pekerjaan atau jasa. Ini diperuntukkan lebih ke arah upah mengupah seperti itu. Lalu ada ariyah atau pinjam meminjam. Ariyah ini diartikan sebagai sesuatu yang dipinjam, pergi dan kembali atau beredar. Nah, terdapat rukun dan syarat ariyah itu sendiri. Yang pertama, adanya pihak yang meminjamkan. Kedua, adanya pihak yang dipinjamkan. Ketiga, adanya objek. Lalu di sini ada harot. Harot itu merupakan utang piutang. Nah,
Di sini terdapat perbedaan definisi antara ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Menurut ulama Malikiyah adalah sesuatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai ikhwan atau imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah itu sendiri itu mempunyai pengertian yang sama dengan klaim as-salaf, yakni akad kepemilikan suatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan. Nah, perbedaan antara horat dengan ariyah itu sendiri terletak pada barang itu sendiri. Jika pada ariyah, barang yang dipinjam itu tidak boleh diganti atau ditukar dengan barang yang baru, sedangkan horat itu sendiri merupakan barangnya bisa diganti atau ditukar dengan artian hanya nilai atau sifat yang tetap. Lalu di sini ada ran. Ran merupakan suatu barang untuk memiliki nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan hutang. Jadi rahn ini disamaartikan dengan definisi gadai. Nah, terdapat persamaan dan perbedaan pengolahan ran itu sendiri dengan gadai. Yang pertama itu adanya agunan. Yang kedua, tidak boleh mengambil barang atau manfaat barang yang digadai dalam batas waktu. Lalu yang ketiga, barang boleh dijual atau dilelang apabila batas sudah habis. Nah, perbedaannya itu, jika gadai itu semata-mata untuk mencari keuntungan dan di bawah naungan lembaga, sedangkan ran itu sendiri itu semata-mata karena ingin saling tolong menolong sesama saudara dan dilaksanakan tanpa melalui lembaga. Lalu ada syirkah. Syirkah dalam istilah fikih, syirkah berarti persekutuan atau kongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, syirkah ini sendiri dasar hukum diambil dari surah Sad ayat 24. Di sini kemudian ada muzarah atau mukhabarah dan musyakhah. Nah, pengertian dari muzarah ini hampir sama dengan mukhabarah. Nah, muzarah ini berasal dari kata zarah yang artinya menanam atau bertani, atau bisa diartikan bekerja sama mengolah tanah dengan mendapatkan sebagian hasilnya. Nah, muzarah ini bisa diartikan sebagai paroan atau terdapat orang yang memiliki tanah kebun, lalu ada seseorang yang menggarapnya, seperti itu. Nah, sedangkan musyakoh ini diambil dari kata al-sakha, yaitu seorang bekerja pada pohon tamar, anggur, atau pengurusnya, atau pohon-pohon yang lain. Jadi di sini lebih ke arah seseorang mengurus kebun seseorang, seperti itu. Mukharobah ini adalah sesuatu akad di mana investor memberikan modalnya kepada pekerja untuk diperdagangkan dan laba antar keduanya sesuai kesepakatan, sementara kerugiannya ditanggung oleh investor. Nah, jenis-jenis mukharobah ini ada 3. Yang pertama, mukharobah mutakhah, kedua mudharobah mustakrokah, dan yang ketiga mukharobah mukhayazdah. Lalu di sini ada hibah, sedekah, dan hadiah. Nah, dari 3 tersebut terdapat perbedaan. Yang pertama, hibah. Hibah yakni pemberian harta kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa menginginkan imbalan apapun. Nah, ada rukun hibah. Yang pertama itu wahib, mauhud, mauhu, dan sikhat. Sedangkan sedekah dapat diartikan sebagai sebuah pemberian secara ikhlas kepada orang lain secara sukarela dan tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan tujuan ingin mendapatkan ridho Allah. Nah, sedangkan hadiah merupakan pemberian sesuatu
kepada orang lain yang dimaksud untuk memuliakan dan memberikan penghargaan, seperti itu. Kemudian ada ribah. Ribah ini diartikan sebagai tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Nah, jenis riba itu ada dua. Yang pertama riba hutang piutang. Hutang piutang itu ada riba hard dan riba jahiliyah. Sedangkan riba jual beli itu ada dua. Yang pertama riba fard dan riba nasi'ah. Kemudian ada munakahat. Nah, munakahat ini bisa disebut dengan pernikahan. Kata nikah itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk masdar dari nakaha yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, menjodohkan, atau bersetubuh. Menurut syara, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya. Nah, di pernikahan ini ada hukum. Yang pertama ada ijaz, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Sedangkan hak dan kewajiban seorang pasangan suami istri tersebut ada tiga. Yang pertama kewajiban bersama, kewajiban suami, dan kewajiban istri. Lalu ada hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan itu ada dua. Yang pertama hikmah perkawinan bagi yang menjalankan dan hikmah perkawinan bagi masyarakat. Nah, di dalam pernikahan tersebut terdapat tiga istilah. Yang pertama talak, huluk, dan fasah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan yang sangat singkat ini. Mungkin bisa dibaca di PPT saya biar lebih paham, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.